Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada sore kali ini, saya berada di Asif Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul asli Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas kami di Asif Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus saran saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Rekan-rekan semuanya perlu ketahui bahwa saya itu beternak sejak September 2024 dan sekarang sudah sekitar 9 bulan berjalan, dan kami memiliki sebanyak 30 paket. Satu paketnya itu adalah 4 betina dan 1 jantan. Nah, ini adalah Mas Medi yang selalu memberikan dan mengurus ayam kami di ayam kampung Sentul di peternakan Asif Karim Farm. Ini satu paketnya dalam satu kandang. Ukuran kandang itu lebarnya 1 meter, panjangnya 1,25 meter. Ini idealnya bisa diisi sebanyak 1 jantan 4 betina. Tetapi karena kami masih kekurangan bibit, sehingga kami isi 1 jantan 2 betina. Dan diisi lagi nanti kami pindahkan ke kandang yang 18 paket itu. Varian dan jenisnya lengkap tempat kami. Jenisnya ada yang Jatiwangi Pajajaran dan ada jenis Sulangi. Variannya ada yang debu, ada yang batu, ada yang geni, ada yang lebu, ada yang omas, ada yang pituin. Ini adalah penampakan kandang yang 18 paketnya, 12 paket. Media yang kami gunakan itu menggunakan abu sekam padi dan limbah gergaji. Dan saya kasih sedikit kapur dolomit sehingga kandangnya tidak bau. Itu tempat minumnya pun saya menggunakan nipel agar tidak harus membersihkan setiap hari. Sedangkan tempat pakannya itu saya simpan di luar. Rekan semuanya, ayam kamus itu makannya sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Pagi sekitar jam 7, sorenya sekitar jam 3 atau setengah 4. Makannya itu ayam Sentul per harinya 1 on. 1 on itu dibagi 2, paginya 50 gram, sorenya 50 gram. Adapun komposisi dari 1 on itu adalah yang 50%-nya adalah hijauan atau hayati, 30%-nya dedak atau bekatul, kemudian 20%-nya yang 10% konsentrat, 10% layer. Dan ini adalah penampakan kandang yang 18 paketnya guys. Nih, 18 paket ya. Oh. Tadi kami itu telah menyampaikan bahwa ayam Sentul itu makannya memang sangat kecil sekali. Ada hijauannya. Hijauannya itu kebetulan kami sedang habis. Di sini kami hanya memakai azol saja tuh. Dan nanti ini akan habis dimakan sama ayam. Sebenarnya hijauannya itu bisa memanfaatkan hijauan yang ada di sekitar kita, seperti hanya ada daun singkong, daun katuk, daun bayam, daun talas, daun beluntas, daun kelor, ada azolla, ada indigo vera. Pokoknya semuanya dimanfaatkan, nanti bisa dicacah, kemudian difermentasi. Kalau misalnya daun-daun itu nggak ada di sekitar kita bisa memanfaatkan daun yang ada di limbah pasar, seperti hanya daun kangkung, daun kubis, atau apapun itu. Tapi yang jelas kalau dari pasar itu biasanya harus dibersihkan dulu, dicuci, kemudian baru dicacah dan difermentasi. Nah, ini jenisnya jambe, tadi bertelur, alhamdulillah sudah bertelur. Ini sama jambe, tadi bertelur. Nah, ini kandang yang 18 paket, belum dikirim sama owner kami, ini sudah 8 bulan. Yang dikirim hanya jantannya saja, sehingga kami betinanya itu ngambil dari kandang yang 12 paket. Ini yang varian jambe sama ya. Masya Allah, ayam kampung Sentul guys. Oke rekan semuanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Ayam kampung Sentul itu merupakan ayam kampung asli Ciamis yang plasma nutfahnya itu dari ayam jeluk
kesayangan dari Ciung Wanara atau Raja Galuh. Kenapa saya beternak ayam kampung sentul? Karena ayam sentul itu tahan terhadap penyakit yang sering menyerang terhadap ayam kampung lainnya, ayam berdaging, ayam bertelur. Tapi ayam sentul bertahan, alhamdulillah ini masih sehat. Kemudian dagingnya itu empuk, tidak alot, dan kadar lemaknya itu sangat rendah sekali. Perbandingannya bisa 50%, 70% dari ayam kampung lainnya. Ini perbedaan ayam kampung sentul. Dan kami membuat kandang itu memang dibuat sebersih mungkin, sesehat mungkin, karena kami ingin memberikan yang terbaik buat para konsumen. Jadi ayam sentul itu memang ayam yang sehat, tempatnya bersih, pakannya sehat, insya Allah ayamnya itu betah. Ketika beternak ayam kampung sentul itu, kita nantinya bisa menjual DOC, bisa menjual pedaging, dan bisa menjual bibit. Dan ini adalah DOC kami dulu yang turunan ke-7. Ini sudah mau menjadi jago ini tuh ya, mantap. Ini juga sama, baru saya kasih betina. Kasihan sudah 8 bulan guys nggak dikasih betina. Bayangkan selama 8 bulan itu dianggurkan, tapi ketika sudah dikasih betina langsung tapung, langsung macek. Nah ini tadi adalah hijauan Azolla saja sudah mau habis nih. Ini pakannya tidak kering dan tidak basah. Kenapa? Karena saya tadi ketika membuat pakan itu saya kasih air jamu. Air jamu itu kami buat dari bahan-bahan jamu tradisional seperti kencur, jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, gula merah, buah mengkudu. Adapun komposisinya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamu itu beratnya 250 gram atau seperempat kilo. Seperempat kilo itu bisa ditambahkan dengan air matang sebanyak 20 liter. Jadi setelah bahan-bahan itu dicacah kemudian di blender, itu bisa ditambahkan air matang sebanyak 20 liter. Oh iya, gulanya itu 1 kilo dan buah mengkudunya 1 kilo. Lebih banyak lebih bagus. Dan buah mengkudu itu tidak bisa digantikan dengan buah yang lainnya, seperti buah melon, buah semangka, buah anggur, itu nggak bisa ya. Itu. Nah ini penampakan kandang kami Asif Karim Farm yang beralamat di Dusun Sukahurip RT 4 RW 3 Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah ini Mas Medi yang sangat rajin sekali mengurus Asif Karim Farm. Jadi rekan semuanya jangan lupa ketika setelah memberikan pakan itu, kandang harus selalu dibersihkan agar rapi. Jadi tidak kandangnya saja, air minumnya pun harus diisi. Kalau rekan semuanya ingin beternak ayam kampung sentul, jangan lupa ventilasi kandang itu sangat bagus, dibuat bagus agar tidak lembab. Kemudian usahakan kandang itu dikasih fiber plastik biar cahaya matahari tembus ke dalam kandang nanti sehingga kandangnya tidak lembab. Dan jangan lupa harus dikasih safety ini. Ini saya menggunakan waring setinggi 2 meter sehingga hama dari tetangga sebelah nggak bisa masuk. Ular, biawak, garangan, belacan, buaya pun nggak masuk. Nah ini contoh hijauan yang ada di sekitar kami, tempat kami. Nah ini ya, tuh ada daun singkong ke sana, tuh ada daun petai Cina, ada lantoro, itu ada daun bayam ke sana ya. Nah itu semuanya nanti dicacah dan difermentasi. Kemudian usahakan kandang itu menghadap ke arah timur agar pagi hari itu terkena sinar matahari langsung. Dan sinar matahari langsung itu bisa membantu daya tahan tubuh ayam. Kemudian semprot kandang dengan disinfektan minimal seminggu sekali. Dan lakukan vaksinasi rutin secara berkala minimal sampai 5 kali vaksin. Dari mulai vaksin tetes mata, kemudian cacing, sampai ke vaksin AI ya. Nah ini tempat air minumnya sangat sederhana sekali. Ini saya isi sebanyak 3 ember 4 ember, tapi besok pagi sudah habis. Jadi setiap kali ngasih pakan sudah habis. Apalagi sekarang musimnya sedang musim kurang baik-baik saja. Jadi
air minumnya harus selalu ganti biar bagus. Nah, kami sudah mulai menghasilkan DOC lagi. Ini sudah turun yang keempat, ketujuh, ke-8. Tapi yang 1 sampai 4 itu sudah habis dijual. Bukan habis, sudah dipesan guys. Nah, ini ada 7 ekor kalau nggak salah ini. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini nggak banyak guys, cuma 4 ekor. Karena kami selama 4 bulan kemarin sempat mabung atau molting, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa produksi. Dan sekarang sudah mulai setiap kandang mau bertelur. Sudah sekitar 8 sampai 9 kandang yang bertelur. Walaupun telurnya tidak rutin setiap hari, setiap kandang itu bertelur. Per hari biasa sampai 4 atau 5 butir, alhamdulillah. Dan keinginan kami bertelurnya itu ayam sentul full sebanyak 30 paket itu bertelur semua, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Dan ini adalah contoh pakan dedak atau pekatul ya. Kemudian ini adalah layer atau pakan pabrikan. Ini adalah konsentrat. Dan ini tempat air jamu untuk fermentasi. Ini untuk hijauannya. Ini timbangan kami gunakan untuk menimbang pakannya. Jadi setelah pakan diracik, dibuat harus ditimbang. Dan ini adalah kandang pembesaran kami. Ini kemarin sempat full ini ayamnya. Habis alhamdulillah sebelum lebaran. Dan kami belum mempunyai regenerasi. Karena waktu itu sempat molting ayamnya. Dan sekarang sudah mulai punya regenerasi guys. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada yang mulai bertelur guys. Nah, ini sudah berapa angkatan kami? Sudah 8 angkatan tuh ya, 8 kali menetas. Kami mulai bertelur itu masuk mesin teletas 21 Maret, berarti sekitar 15 Maret itu kami sudah mulai bertelur. Dan ini jumlah yang masuk mesin tetas, kemudian yang fetil, enggak fetil, yang masuk mesin tetas, yang menetas dan tidak menetas ya. Nah, ini mesin tetasnya kami menggunakan kapasitas 200 butir tuh. Dan hari ini sudah ada yang menetas, ini satu dari 8 butir, mudah-mudahan menetas semua. Kalau kemarin dari 8 butir itu menetas 7 butir, yang satu tidak menetas. Dan mudah-mudahan hari ini dari 8 butir itu bisa menetas semuanya. Biasanya hari ini dan hari besok. Nanti ayamnya ini diambil dipindahkan ke kandang DOC itu sekitar 2 hari. Kalau hari menetas berarti hari besok sore sudah bisa dipindahkan. Nah, ini contoh telurnya 1, 2, 3, ada 7 lagi yang belum menetas, siap menetas. Nah, ini adalah yang siap menetas 7 butir ya. Tadi 8 butir, tapi yang 1 butir ini sudah menetas tuh. Dan nanti setelah itu akan kami pindahkan ke kandang DOC dulu. Nah, kandang DOC yang tadi saya shoot. Nah, ini kandang DOC-nya. Ini ukuran panjang 1,20 cm, lebarnya 60 cm dan tingginya 40 cm. Nah, ini contoh kandang DOC-nya. Oh, contoh kandang DOC-nya ya, yang sudah diisi ayam. Oh, ayamnya. Nah, tuh ya. Nih. Ini pakannya saya kasih pur dan kasih beras kecil. Kemudian minumnya saya itu menggunakan air garam, air matang ditambah sedikit garam dan kunyit. Itu khusus buat DOC. Di sini sampai usianya 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan itu pindahkan kandang pembesaran. Ini kapasitas 100 ekor DOC selama 2 minggu. Setelah 2 minggu nanti dipindahkan ke kandang berikutnya. Jadi kapasitasnya kalau ukuran segini itu 50 ekor dari kecil sampai besar ya. Oh, mantap. Oke, rekan semuanya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang kami review bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin. Tetap semangat Mas Fedi. Semangat ya. DOC kami sudah diambil guys. Jadi ketika sudah 1 sampai 4 itu diambil. Ini tinggal yang keempat sampai ke 8 tetasan.
Ini sudah ada yang pesan juga. Jadi nanti kami kedepannya tidak punya regenerasi karena saking banyaknya orang yang senang dengan ayam kampung sedulur. Mudah-mudahan kami kedepannya ini yang bertelur semakin banyak dan bisa memenuhi kebutuhan pasar seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikut terus channel saya Asyik Khalifah dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang kami review bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.